Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Puspa Ramadhani, NPM 19030310152 sebagai praktikan Laboratorium Sistem Informasi Manajemen sesi Kamis 2 kelompok 27. Di sini saya akan menerangkan laporan resmi dari modul 4 yaitu hosting dan aplikasi Android. Berikut ini merupakan laporan resmi modul 4 yang telah ACC oleh Kak Maulidia. Jadi di sini terdapat pendahuluan dan poin pertama yaitu latar belakang. Untuk paragraf pertama ini mencakup deskripsi SIM secara global. Paragraf kedua merupakan deskripsi materi modul 4 dan yang paragraf ketiga yaitu permasalahan atau studi kasus. Di sini studi kasus yang kita ambil yaitu tentang pembuatan website online serta membuat versi aplikasi Android untuk sistem informasi persewaan peralatan gunung agar mudah diakses oleh semua orang. Lalu terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana cara membuat website online serta membuat versi aplikasi Android untuk sistem informasi persewaan peralatan gunung. Dan di sini terdapat 3 tujuan praktikum yang nantinya akan dibahas pada kesimpulan. Tujuan praktikum yang pertama yaitu untuk lebih memahami tentang hosting dan aplikasi Android. Tujuan kedua yaitu agar dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana menggunakan FileZilla. Dan yang ketiga agar dapat menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan web online dan aplikasi Android sederhana. Dilanjut untuk bab kedua yaitu tinjauan pustaka. Di sini terdapat definisi dari sistem informasi manajemen dan terdapat fungsi-fungsinya. Lalu di sini terdapat komponen sistem informasi yang dibagi menjadi 2 macam yaitu ada fungsional dan manajemen fisik. Lalu untuk subbab kedua yaitu hosting, di mana merupakan materi dari modul 4 ini, yaitu merupakan sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui via internet. Itu merupakan pengertian singkatnya. Lalu untuk penjelasannya bisa dilihat pada penjelasan hosting di bawah ini. Terdapat banyak sekali yaitu ada pengertian domain, dan hosting sendiri memiliki banyak sekali kegunaan dan fungsinya yaitu untuk membuat halaman website, mengembangkan situs jual beli online, membuat email profesional, mampu melindungi website dengan SSL. Lalu terdapat jenis-jenis hosting juga, ada shared hosting, ada VPS server atau VPS hosting, dedicated server hosting, cloud hosting, dan semuanya terdapat kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Lalu lanjut, di sini masih terdapat hosting, lalu lanjut ada domain. Domain atau nama domain adalah alamat rumah Anda. Contohnya seperti GPS yang membutuhkan nama jalan atau kode pos agar sistem bisa menyediakan arah untuk Anda. Itu pengertian singkatnya. Lalu di sini terdapat 2 elemen utama, yaitu web server dan nama domain. Dan terdapat beberapa tipe domain yang paling banyak digunakan, yaitu top level domain, country code top level domain, generic top level domain. Lalu lanjut untuk poin keempat, yaitu ada aplikasi Android yang juga merupakan materi dari modul 4 ini. Terdapat pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menurut ahli yaitu Arifanto, dan terdapat pengertiannya secara umum. Di sini dijelaskan kelebihan Android, lalu ada juga kekurangannya, dan fitur keamanan Android yang merupakan sesuatu fitur pada aplikasi Android itu sendiri. Lalu di sini terdapat beberapa cara bagi aplikasi untuk berbagi data dengan aplikasi lain dan bagi aplikasi lain untuk mengakses layanan sistem. 2 aplikasi bisa diatur menggunakan ID pengguna Linux yang sama dan aplikasi bisa meminta izin akses ke data perangkat seperti kontak pengguna, pesan SMS, dan lain sebagainya. Lalu terdapat konsep dari aplikasi Android. Dan di sini terdapat beberapa tools yang dapat digunakan untuk pengembangan aplikasi mobile berbasis Android. Di sini dijelaskan secara rinci untuk menambah pengetahuan, baik itu kami sendiri sebagai praktikan dan juga mungkin pembaca, untuk menambah ilmu pengetahuan yang dapat dilihat secara ringkas karena terdapat dari satu kesatuan, yaitu LAPES ini. Lalu dilanjut untuk bab ketiga, yaitu langkah-langkah pengerjaan. Pada praktikum modul 4 ini membahas mengenai hosting dan aplikasi Android, suatu tempat persewaan peralatan gunung, yang mana tempat persewaan ini berupaya untuk meningkatkan kualitas tokonya. Guna meningkatkan jumlah persewaan peralatan gunung dan juga mempermudah dalam sistem persewaan, maka digunakan sistem informasi berbasis website dan aplikasi Android.
Website dan aplikasi Android ini digunakan sebagai penghubung antara penyewa dengan pemilik untuk bertukar informasi mengenai jenis barang, jumlah, harga sewa barang, dan proses persewaan. Maka dibuatlah web yang memuat sistem informasi dari persewaan peralatan gunung agar web tersebut dapat diakses oleh semua orang. Web tersebut harus di-online-kan terlebih dahulu serta membuat versi aplikasi Android dari web tersebut. Jadi di sini pertama ada langkah untuk hosting, yang selebihnya akan dipraktekkan langsung oleh partner saya yaitu Gusti Ayu, tapi di sini untuk keperluan lapres jadi terdapat langkah-langkah yang tentunya akan memudahkan praktikan maupun yang ingin mencoba untuk membuat aplikasi karena terdapat gambar yang terlihat dengan jelas untuk langkah-langkahnya. Yang pertama, mengaktifkan Apache di MySQL, lalu buka folder dengan nama sesuai nama pada database di htdocs, buka database yang dibuat di localhost, buka halaman web hosting pada http www.ultimatefreehost.in, pilih login, new registration, isi data-data yang dibutuhkan pada hosting, buka email untuk mendapatkan link pemberitahuan, lalu klik link tersebut, buka email yang masuk untuk kembali untuk mendapatkan pemberitahuan, lalu klik cPanel URL, isi username dan password sesuai data cPanel yang masuk di email, lalu klik login, klik MySQL database, buat nama database, klik admin, import database menggunakan salah satu cara yaitu export, copy paste SQL atau drag drop, buka FileZilla, masukkan data-data yang didapatkan melalui email pada host, username, dan password, lalu klik quick connect, lalu OK. Kembali ke menu hosting dan pilih Open File Manager, edit koneksi, lalu klik save. Buka tampilan website hosting dengan cara klik domain yang telah dibuat, lalu isikan username dan password, lalu login. Nah, di sini tuh sudah mulai masuk ke tampilan website yang telah kita buat, dan ini merupakan lanjutan dari modul 3 kemarin, yaitu materi Dreamweaver. Lalu buka aplikasi AppGeyser, lalu klik Create App, klik website, copy paste website URL, lalu klik save, lalu next. Buat nama aplikasi, lalu next, dan ikuti langkah-langkah berikutnya. Tentukan icon, bisa default atau menggunakan icon sendiri dengan klik default icon atau custom icon. Jika semua yang dibutuhkan sudah selesai, klik create app dan tunggu hingga proses selesai. Kemudian download aplikasi dengan cara klik download. Jadi langkah-langkah ini terakhir ini merupakan langkah-langkah untuk membuat aplikasinya agar dapat dibuka di smartphone kalian masing-masing, Android tentunya. Lalu di bab selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini itu terdapat output web online dan aplikasi Android persewaan peralatan gunung. Jadi untuk output pertama yaitu merupakan web online, tampilannya seperti ini, tidak jauh beda seperti modul 3 kemarin karena ini merupakan lanjutan dari modul kemarin. Terdapat beberapa tampilan di sini seperti data nota, data pemilik, data penyewa, data peralatan gunung, tampilan help, input detail, input kasir, dan sebagainya. Lalu lanjut, di sini terdapat tampilan untuk aplikasi Android sendiri. Jadi di modul 4 ini bedanya kita juga dapat mengaplikasikannya pada aplikasi Android, jadi tidak hanya pada laptop atau PC saja. Di sini terdapat tampilan home, tampilannya juga sama seperti tampilan pada website, cuma beda perangkatnya saja. Seperti ini tampilannya, data penyewa, data peralatan gunung, help, input detail, input kasir, input nota, input pemilik, penyewa. Lalu lanjut, di sini terdapat analisis output. Di sini itu menjelaskan di tampilan home sendiri itu terdapat kata selamat datang di tempat persewaan peralatan gunung. Lalu login ini terdapat menu login.php dengan terdapatnya username dan password untuk kita login ke akun masing-masing. Lalu ada perbedaan tampilan sukses dan gagal. Sukses itu jika password yang kita inputkan salah. Oh maaf, kebalik maksudnya, jika gagal itu jika password yang kita input salah, dan sukses itu jika berhasil. Lalu di sini terdapat tampilan about, tampilan data detail, tampilan data kasir, data nota. Semuanya ini dijelaskan secara rinci pada tampilan website atau aplikasi Android-nya. Seperti ini misal contohnya ya, tampilan data peralatan gunung. Di dalam data peralatan gunung ini terdapat tabel yang berisi kode alat, NIK pemilik, nama alat, jenis alat atau harga. Dan ini semua dijelaskan satu-satu pada setiap tampilan yang ada. Lalu untuk poin terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Di sini yang menjawab tujuan di atas tadi. Kesimpulan pertama yaitu pengertian dari hosting. Lalu yang kedua, praktikan dapat membuat web online dan aplikasi Android sederhana seperti yang sudah dilakukan dalam rangka pengerjaan di atas. Pada web online dan aplikasi Android, sistem informasi peralatan gunung terdapat tampilan home, login, gagal login, sukses login, about, data detail, data kasir, data nota, dan sebagainya.
Lalu untuk kesimpulan ketiga, yaitu permasalahan sistem informasi perasaan peralatan gunung ini yang dialami bisa diselesaikan dengan pembuatan web online dan aplikasi Android sederhana. Pembuatan web atau aplikasi ini itu untuk membantu perusahaan mengetahui data-data yang ada agar mempermudah pengerjaan dan pengarsipan data tentunya. Lalu di sini terdapat saran untuk laporan modul 4. Yang pertama itu sebaiknya materi yang ada di dalam modul dilengkapi lagi agar praktikan dapat mengerti dan memahami dengan jelas materi dalam modul ini. Sebaiknya pada modul diberikan tambahan gambar pada setiap langkah-langkah secara detail agar praktikan lebih mudah dalam mengerjakannya. Nah, untuk saran yang kedua ini sudah saya terapkan pada laporan resmi ini untuk menampilkan tampilan-tampilan secara lebih rinci agar memudahkan yang ingin mencoba membuat aplikasi Android. Lalu yang ketiga, sebaiknya asisten laboratorium lebih tanggap dalam mengatasi atau memberikan solusi terhadap permasalahan aplikasi FileZilla yang kerap mengalami error selama praktikan menggunakannya. Lalu yang keempat, yang terakhir, yaitu sebaiknya asisten laboratorium memberitahu terlebih dahulu versi setiap software yang akan dipakai untuk menghindari supaya tidak terjadi kesalahan atau error pada saat mengajar dikarenakan software yang tidak mendukung. Dari keempat saran ini, menurut saya untuk asisten laboratorium sendiri itu sudah cukup bagus. Dan terima kasih juga atas bimbingannya untuk selama ini, sampai di modul terakhir ini, karena kami semua praktikan merasa cukup paham atas materi yang telah disampaikan. Lalu lanjut, bab terakhir yaitu daftar pustaka dari pinjaman pustaka yang sudah kita isi di atas. Sekian penjelasan lapres dari saya. Selanjutnya untuk praktik langsung ke aplikasi dan website akan dilanjutkan oleh partner saya yaitu Gusti Ayu Dia Arini Dewi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gusti Ayu Dia Arini Dewi, NPM 19032010162. Di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang modul 4 Lab Sistem Informasi Manajemen, yaitu hosting dan aplikasi Android. Yang pertama, kita buka terlebih dahulu SQL di Exam, kemudian kita klik Start. Lalu kita buka aplikasi Ultimate Freehost, dan sebelumnya sudah dimasukkan data-data dari studi kasus kelompok kami, yaitu persewaan peralatan gunung. Setelah itu menggunakan aplikasi FileZilla untuk menghubungkan data-data yang ada ke link Freehost. Setelah itu akan didapatkan link berupa link yang akan masuk ke web studi kasus. Ini merupakan web dari studi kasus kami, yaitu persewaan peralatan gunung. Terdapat home, login, help, dan about. Kemudian kita klik home, dapat tulisan selamat datang di persewaan gunung. Kemudian login. Untuk login, username dan password yang sudah dibuat dari awal localhost. Jadi kita isi dengan nama yang sudah tertera dan password yang tertera. Ketika berhasil login akan sukses sehingga menampilkan input dan data. Terdapat input detail, yaitu kode alat, nomor transaksi, jumlah barang. Kemudian diisi akan menghasilkan data detail. Lalu kita klik input kasir dan kita isi kode kasir dan nama kasirnya. Kemudian akan mendapatkan data kasir. Kita input nota. Kemudian kita isi dengan nomor transaksi, NIK penyewa, kode kasir, tanggal sewa, tanggal kembali, hingga status pembayaran dan total.
Setelah itu akan didapatkan data nota. Lalu kita input pemilik, itu berupa NIK pemilik, nama pemilik, alamat pemilik, telepon pemilik. Didapatkan data pemilik. Kemudian kita input penyewa, NIK penyewa, nama penyewa, alamat penyewa, telepon penyewa, jenis kelamin penyewa, dan jika login berhasil akan didapatkan data dari penyewa. Dan yang terakhir, input peralatan gunung, terdapat kode alat, NIK pemilik, nama alat, jenis alat, harga, dan akan didapatkan data dari peralatan gunung. Setelah mengisi data-data yang ada untuk login, kemudian bisa diklik logout dan tampilannya seperti ini. Terima kasih telah menyewa peralatan gunung di tempat kami. Lalu terdapat help, bantuan, yaitu apabila terjadi kerusakan peralatan gunung, silakan menghubungi nomor yang tertera. Kemudian ada about, itu persewaan peralatan gunung terlengkap dan termurah. Setelah itu kita membuat aplikasi yang dijalankan di Android. Kita klik web appsgeyser.com, kemudian kita klik Google yang sudah tertera pada pendaftaran. Lalu kita klik download. Kemudian kita download aplikasi Android Package. Kita tunggu sampai ke download. Setelah ke-download, akan kita buka melalui device Android. Setelah menginstal aplikasi Android yang sudah kita install melalui laptop, kemudian kita buka aplikasi tersebut dan kita install. Setelah itu kita buka. Kita refresh. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada home, login, help, dan about. Kita klik home. Kemudian selamat datang di persewaan gunung. Kemudian kita bisa login dengan data-data yang telah ada, yang telah disiapkan sebelumnya. Atau kita klik terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan jika kita sukses untuk login. Ketika kita sudah sukses untuk login, kita dapat input detail dengan memasukkan kode alat, nomor transaksi, jumlah barang. Setelah login berhasil, akan mendapatkan data detail. Lalu, input kasir dengan menginputkan kode kasir, nama kasir. Setelah login berhasil, akan mendapatkan data kasir. Lalu kita input nota, yaitu dengan mengisi nomor transaksi, NIK penyewa, kode kasir, tanggal sewa, tanggal kembali, denda, status pembayaran, dan total. Jika berhasil login, akan mendapatkan data nota.
Lalu kita input pemilik dengan memasukkan NIK pemilik, nama pemilik, alamat pemilik, telepon pemilik. Dan jika login berhasil akan mendapatkan data pemilik. Lalu kita input penyewa dengan memasukkan NIK penyewa, nama penyewa, alamat penyewa, telepon penyewa, dan jenis kelamin penyewa. Akan mendapatkan data penyewa. Yang terakhir, kita menginputkan peralatan gunung dengan memasukkan kode alat, NIK pemilik, nama alat, jenis alat, harga, dan akan mendapatkan data peralatan gunung. Nah, setelah itu kita kembali dan apabila ingin logout kita klik logout dan terdapat tampilan terima kasih telah menyewa peralatan gunung di tempat kami. Lalu ada tampilan help yaitu berupa bantuan apabila terjadi kerusakan peralatan gunung silakan menghubungi nomor yang tertera. Dan yang terakhir tentang about yaitu tentang persewaan peralatan gunung. Sekian penjelasan dari saya, apabila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.